Sosok istri Aibda Wibowo buka suara, bongkar kejanggalan luka di paha anak. Istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya jadi korban guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani belakangan jadi sorotan untuk diketahui. Istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya, Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andre Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Ibu Lilis ditelepon oleh ibu korban. Ibu korban menyampaikan bahwa awalnya awalnya dia dimandikan kemudian melihat luka-luka ini. Kata Andre Darmawan dikutip dari YouTube Kompas TV. Rabu, tanggal 23 Oktober tahun 2024. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengakunya jatuh di sawah. Kemudian ayahnya tidak percaya akhirnya didesak. Kemudian anak ini akhirnya membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani. Kata Andre lagi. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, kata Supriyani. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B. Sementara korban diketahui kelas 1A. Jadi kami tidak ketemu hari itu. Jelasnya. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Saksi di sidang kasus guru honorer aniaya anak polisi. Ternyata orang tuanya dekat dengan Aibda Wibowo. Saksi kasus guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara ternyata 2 orang anak kecil. Dan yang paling tak disangka adalah 2 anak kecil tersebut merupakan anak dari tetangga oknum polisi orang tua korban. Supriyanti guru honorer di SD Konawe Selatan dinyatakan bersalah dan dipenjara dalam kasus penganiayaan. Supriyanti dituduh menganiaya siswa kelas 1 anak oknum polisi Aibda Wibowo Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Guru honorer Supriyanti ini dilaporkan oleh istri Wibowo Hashim. Kejadian terjadi pada Rabu tanggal 24 April tahun 2024 di SD kawasan Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Kapolres Konawe Selatan AKBP Febri Sam mengatakan saat itu sedang bermain lalu ditegur Supriyanti. Pelaku datang menegur korban hingga melakukan penganiayaan, katanya. Ketua PGRI Sultra, Abdul Halim Momo menerangkan sebenarnya kasus ini sudah pernah dilakukan mediasi sebelum akhirnya ditangani polisi. Hanya saja selama mediasi, Aibda Wibowo Hashim dan istrinya disebut-sebut memberi 2 syarat. Dia damaikan kasus ini dengan 2 hal. Dia, Supriyanti, harus membayar uang 50 juta rupiah dan kedua dia harus mundur sebagai guru. Ini ada apa ini kriminalisasi dia harus mundur bersurat ke kepala dinas padahal dia tidak melakukan apa-apa, katanya. Saat persidangan, kata Abdul Halim Momo, dihadirkan 2 orang anak kecil sebagai saksi. Ada 2 saksi anak, katanya. Halim mengatakan dari hasil penelusurannya 2 anak tersebut merupakan orang dekat Aibda Wibowo Hashim. 2 anak itu adalah anak tetangga yang bekerja pada Wibowo Hashim. Ada 2 saksi anak. Saya cross-check ternyata anak-anak ini anak tetangga polisi yang kerjanya orang tuanya sama Pak Polisi, katanya. Walau begitu dalam kesaksiannya, 2 anak tersebut bersaksi memang korban sempat bertabrakan dengan Supriyanti. Katanya di kesaksian itu baku tabrak juga.
Saya curiga ada permainan karena aneh masa siswa lain tidak tahu pukul di mana, katanya. Bahkan menurut Abdul Halim Momo, Supriyanti sempat diintimidasi penyidik. Dia pergi minta maaf. Ada penyidik dia di telepon penyidik. Sudah kamu datang saja, katanya. Akui saja kesalahanmu, minta maaf saja. Permintaan maaf itu dianggap sebagai pengakuan, kata Abdul Halim Momo. Aibda Wibowo Hashim mengatakan sejak awal mediasi Supriyanti tidak mengakui telah menganiaya murid. Dari awal sudah dilakukan upaya mediasi akan tetapi yang bersangkutan tetap mengelak tidak mengakui apa yang sudah dia lakukan. Sehingga kami bersepakat dengan istri untuk mencari keadilan, kata Aibda Wibowo Hashim. Ia mengaku tidak pernah meminta uang 50 juta rupiah sebagai syarat damai. Tidak pernah kami meminta. Di upaya mediasi yang dilakukan pertama kali tersangka datang bersama kepala sekolah mengakui perbuatannya. Beri kami waktu untuk berdiskusi. Beri istri saya waktu untuk berpikir. Begitu pula di mediasi kedua yang didamping kepala desa. Jawaban masih sama, katanya. Hotman Paris akhirnya turun tangan. Kasus guru honorer yang dipenjarakan orang tua murid oknum polisi. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea akhirnya turun tangan terkait kasus guru honorer SD, Supriyani, yang menjadi tersangka dan sempat ditahan di lapas lantaran dituduh menganiaya muridnya, anak anggota polisi. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris ingin membantu dengan memberi pengawalan terhadap kasus Supriyani. Hotman Paris meminta agar keluarga guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara segera menghubungi tim 911 bantuan hukum miliknya. Hotman Paris pun sempat mengunggah sebuah tangkapan layar informasi mengenai kasus guru Supriyani ini. Dalam unggahannya di media sosial Instagram @hotmanparisofficial ia menuliskan sebuah keterangan, di mana dirinya meminta agar keluarga Supriyani bisa segera menghubunginya. Agar keluarganya hubungan tim Hotman 911. Tulis Hotman Paris pada akun Instagram pribadinya yang diunggah Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024. Diketahui guru Supriyani sempat ditahan di lapas perempuan setelah ditetapkan tersangka oleh pihak polisi. Kini, Pengadilan Negeri atau PN Andoolo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, menangguhkan penahanan guru Supriyani, Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024. Atas hal tersebut, Supriyani yang sebelumnya ditahan bisa keluar dari penjara. Dalam salinan dokumen yang diperoleh tribunnyusultra.com, penangguhan penahanan guru Supriyani tertuang dalam Surat Penetapan Nomor 110, Pen. Pit. Sushan, 2024, PN Adel. Surat ditetapkan di Andoolo, tanggal 22 Oktober tahun 2024, dengan tertanda Hakim Ketua Stevi Rosano serta 2 Hakim anggota Vivi Fatmawati Ali dan Sigit Jati Kusumo. Pengesahan salinan sesuai aslinya oleh Panitera PN Andoolo, Muhammad Arfan, dengan cap dan stempel tertera. Menangguhkan penahanan terdakwa Supriyani SPD dengan syarat-syarat sebagai berikut. Tulis petikan surat penetapan tersebut. 3 syarat tersebut yakni terdakwa tidak akan melarikan diri dan tidak akan menghilangkan barang bukti. Selain itu, terdakwa sanggup hadir pada setiap persidangan. Disebutkan penetapan menimbang surat permohonan penangguhan penahanan yang diajukan penasehat hukum Supriyani pada tanggal 21 Oktober tahun 2024. Tim kuasa hukumnya dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia atau LBH HAMI Sulawesi Tenggara Cabang Konawe Selatan. Menimbang bahwa terdakwa masih memiliki anak balita yang masih membutuhkan pengasuhan dari hidupnya. Tulis salinan penetapan PN Andoolo tersebut. Selain itu, terdakwa adalah seorang guru yang harus menjalankan tugasnya di Sekolah Dasar Negeri Baito. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terdakwa. Tulis surat tersebut. Memperhatikan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lanjutnya. Kondisi anak polisi korban guru honorer. Dipukul sapu tapi kulit melepuh. Ada sejumlah kejanggalan pada kondisi anak polisi yang disebut menjadi korban penganiayaan guru honorer di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Akibat kasus ini guru honorer Supriyani dinyatakan bersalah dan dipenjara. Supriyani adalah guru honorer di sekolah dasar SD di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ia menjadi wali kelas 1A, sedangkan korbannya merupakan siswa SD kelas 1B. Korban merupakan anak dari Wibowo Hashim. Dia polisi berpangkat Ajun Inspektur Polisi dengan lambang 1 balok perak bergelombang atau Aibda. Aibda Wibowo Hashim menjabat sebagai Kanit Intel Polsek Baito. Wibowo menuduh Supriyani telah memukul anaknya pada tanggal 24 April tahun 2024. Ketua PGRI Sultra, Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasar hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukul. Hasil visum yang merah-merah itu benturan benda tajam, kata Abdul Halim Momo. Menurutnya korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Memang diakui anak itu dia jatuh di sawah tapi isu kasusnya dialihkan seakan guru ini kriminalisasi. Ada kesan pemerasan, katanya. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum, JPU, pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh, bukan luka pukulan sapu. Korban dipukul menggunakan sapu sebanyak 1 kali. Saat dicocokkan dengan bekas luka, rasanya janggal sekali, katanya. Selain itu kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A, sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pukul 10 WITA, sedangkan kata wali kelas 1B, kelas telah kosong di jam tersebut. Tidak sinkron karena keterangan wali kelas korban jam tersebut murid sudah pulang, katanya. Sedangkan Aibda Wibowo Hashim menyebut bahwa Supriyani telah mengakui menganiaya korban. Pak KS dalam rangka apa Pak KS datang? Pak KS menyampaikan kami datang menindaklanjuti laporan kejadian kemarin yang bersangkutan sudah mengakui perbuatannya, kata Aibda Wibowo Hashim. Wibowo juga kembali bertanya ke Supriyani. Saya tanya lagi ke pelaku. Apa benar kamu sudah akui? Apa betul kamu lakukan? Sambil menangis itu dia bilang iya, kata Aibda Wibowo Hashim.